Kemudian air menjadi masalah ketika diwakafkan di masjid. Mewakafkan air, jika dirinci wakafnya, ini tempat misalnya disebutkan, tempat ini khusus untuk wudu. Saya wakafkan khusus untuk wudu, dirinci wakafnya. Ini tanah saya kasih buat wakaf masjid, bagian di belakang ini saya khususkan untuk berwudu, tanpa disebutkan yang lain. Maka air wudu tersebut, tempat wudu tersebut tidak bisa digunakan yang lain kecuali hanya berwudu. Kalau kita gunakan yang lain berdosa, karena wakif, istilah dalam fikih itu yang mewakafkan disebut dengan al-wakif. Al-wakif sudah menentukan wakafnya, ini tempat khusus wudu tanpa menyebutkan yang lain, maka hanya bisa dipergunakan untuk wudu. Kalau di tempat lain yang tidak wakaf, kita berwudu, kemudian kita mubazir di dalam menggunakan air tersebut, tidak berdosa, hanya makruh. Alladzi yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh artinya kita tinggalkan dapat pahala, kita lakukan tidak dapat dosa. Makruh. Itu kalau status airnya bukan wakaf. Tapi kalau air wakaf di masjid kita gunakan berlebihan, mubazir airnya itu, dia jatuhnya bukan makruh tapi haram, berdosa. Itu kalau sudah ditentukan. Namun kalau tidak ada penentuan, misalnya saya wakafkan tanah ini saja untuk masjid tanpa menyebutkan ini tempat untuk wudu. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malabor dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, kalau memang demikian bisa kita gunakan untuk kamar mandi, untuk WC, karena tidak ada rincian dalam wakaf. Tapi kalau sudah dirinci ini khusus untuk wudu, nah itu tidak bisa digunakan yang lain kecuali hanya untuk berwudu. Ini pembahasan dibahas di bab tentang wakaf, disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi masalah wakaf itu dia sangat berat hukumnya. Orang yang salah gunakan wakaf, ini wakaf dia gunakan, dia rubah untuk pribadi, dia buat itu menjadi toko atau tempat usahanya, 7 turunan tidak akan berhasil. Sudah dapat dosa. Yang pertama dapat dosa besar, yang kedua usahanya diangkat keberkahannya. Wakaf. Walaupun orang yang mengontrak toko itu tidak tahu itu wakaf, dia kena imbas. Karena wakaf itu lillah, wakaf itu milik Allah 100%. Orang sudah wakafkan, gak bisa dirubah. Nah, ada istilah dalam fikih namanya istibdal. Namanya istibdal. Istibdal ini diganti. Jadi kita punya masjid tempatnya tidak strategis. Masjid itu wakaf misalnya. Masjid itu wakaf. Waktu berjalan itu tempat sunyi, tidak lagi ramai itu masjid. Ada orang tawarkan tanah di tempat lain yang strategis. Atau madrasah, sekolah. Tanah ini wakaf untuk sekolah tapi tempatnya jauh. Ada tanah murah tempatnya strategis. Apakah boleh tanah wakaf ini kita jual, kemudian kita beli tanah tersebut dan kita laksanakan niat daripada wakif orang yang mewakafkan untuk sekolah. Kita bangun sekolah di situ. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Mazhab Hanafi ada kitab namanya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, fikih 4 mazhab, karya Syekh Abdurrahman. Kemudian dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Mazhab Hanafi ini mazhab yang paling tua. Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat 150 Hijriah. Kalau mazhab Hanafi boleh. Yang penting ketika dijual tidak boleh kurang. Kemudian niat daripada orang yang mewakafkan juga harus dilaksanakan. Ini tanah wakaf, tempatnya tidak strategis.
Kita mau bangun sekolah, karena yang wakaf ini mewakafkan niatnya wakaf untuk sekolah, pesantren. Maka kita beli tanah yang di sini dengan cara kita jual. Dan harganya bagus. Malahan dapat untung. Keuntungannya kita gunakan untuk infrastruktur pembangunan. Maka itu boleh menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Mazhab Maliki substansinya tidak boleh. Begitu sudah, nggak boleh. Mau strategis, ya strategis karena ini orang sudah wakafkan. Ya dia seperti itu, nggak boleh dipindah-pindah, nggak boleh dijual. Mazhab Syafi'i dirinci. Mazhab Syafi'i dirinci. Kalau yang diwakafkan masjid tidak boleh dijual. Orang yang mewakafkan masjid nggak boleh. Namun kalau selain masjid boleh. Selain masjid boleh. Dijual dengan syarat maslahat. Ini tempat tidak strategis, kita beli yang strategis. Dijual ini kemudian dipindahkan. Itu bukan menjual sebenarnya, istibdal. Istibdal itu hanya menukar tempat, mengganti. Adapun mazhab Hambali, tadi Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hambali itu harus sama. Kalau yang diwakafkan tanah boleh dijual dan boleh dibarter, ditukar. Misalnya tanah tidak strategis tempatnya. Ada tempat strategis juga tanah, ukurannya sama. Kalau ukurannya kurang tidak boleh. Ini yang mau diganti ukurannya kurang, yang wakaf lebih banyak nggak boleh. Kalau yang ganti lebih banyak, wakafnya yang sedikit boleh. Dan juga harus satu jenis tukarnya. Kalau tanah dengan tanah, kalau masjid dengan masjid. Itu mazhab Hambali. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, kesimpulannya secara umum 4 mazhab ini boleh jika ada maslahat yang besar di situ. Yang kedua, tempat wakaf itu sudah tidak memiliki manfaat. Sudah tidak dipergunakan, maka itu boleh dialihkan dalam bentuk wakaf yang bermanfaat, karena tujuan wakaf itu memberikan manfaat kepada umat. Seperti Utsman bin Affan mewakafkan sumur, namanya Sumur Raumah di Madinah. Beliau beli kepada orang Yahudi, setelah itu diwakafkan kepada umat. Jadi dia punya substansi, ada pemanfaatan. Kemudian harus lebih al-ihtiyat, lebih terjaga, libatkan qadhi, libatkan hakim. Yang keempat, libatkan juga ahli waris agar tidak terjadi fitnah. Ahli waris dikumpulkan, musyawarah, ini bagaimana nih, ini tempat wakaf, tempatnya tidak strategis, sudah bangun bangunannya, hadir majlis terlalu jauh, ini kita beli tanah saja yang dekat, pindahkan saja. Ini kita jual, kita pindahkan. Kalau semua sudah sepakat dengan syarat-syarat tersebut, bisa dipindahkan. Itu namanya istibdal. Istibdal. Hukum dasarnya, kata Imam Syafi'i dalam mazhabnya, hukum dasarnya itu yang diwakafkan tidak boleh dijual belikan. Hukum dasarnya tidak boleh sama sekali. Tapi ketika sudah berbicara darurat, disitulah ulama memberikan satu solusi kepada kita. Kami punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, Sayyidul Walid, di Bukit Duri, Jakarta. Depan beliau ada musolah yang diwakafkan sudah ratusan tahun. Di zaman beliau ada panitia khusus, mereka ingin merenovasi musola itu tanpa memberitahukan kepada Sayyidul Walid. Akhirnya sudah dibongkar itu musola. Al-Habib Abdurrahman keluar dari rumahnya, lihat musola sudah terbongkar. Terus panggil semua yang terlibat di dalam pembongkaran tersebut, ditanya, ini kalian buang kemana? Dia punya paku, dia punya kayu, dia punya semen yang kalian bongkar. Di Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah. Kesana ambil kembali semuanya yang tadi kalian buang. Mereka pergi ke sana ambil. Baru balik kembali,
Kemudian lihat yang masih bagus, jangan dibuang. Yang sudah rusak boleh diganti. Ini semennya kalau bisa dicampur, lebih bagus dicampur dengan yang baru. Karena ini wakaf. Setiap yang diwakafkan, semuanya itu tidak boleh dirubah kecuali sudah rusak. Kalau tidak, nanti kalian tanggung jawab di yaumil qiyamah. Karena wakafnya orang, bukan punya kalian. Ini urusannya dengan Allah, begitu kata Syaikhul Walid. Karena hukum wakaf terjadi di zaman Al-Imam Bulkini, Imam Al-Bulkini di Mesir dengan Imam Al-Munawi. Ini kedua-duanya ulama besar, yang satunya ahli fikih, Al-Bulkini ahli fikih, Imam Al-Munawi ahli hadis. Punya kitab namanya Faidul Qadir, mensyarahkan kitab Jami'us Shaghir. Dulu di Mesir itu ada satu madrasah yang diwakafkan, namanya Al-Madrasatu Al-Mahmudiyah. Al-Madrasatu Al-Mahmudiyah. Ini madrasah sekolah terkenal zaman itu. Di antara guru-gurunya itu Ibnu Hajar Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Dan madrasah ini mengajarkan fikih mazhab Hanafi secara khusus. Mazhab Hanafi secara khusus. Madrasah ini punya perpustakaan terbesar di zamannya. Namanya Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Koleksi kitab yang ada di perpustakaan tersebut sudah dihitung, disensus oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada sekitar 4.000 kitab di zaman itu. Dan termasuk koleksi kitab yang terlengkap yang dimiliki oleh perpustakaan. Makanya para ulama-ulama Mesir terdahulu, kita lihat di zaman sekarang ini kitab-kitab yang paling banyak disusun oleh ulama-ulama terdahulu kebanyakan dari Mesir. Imam As-Suyuti Mesir. Imam Suyuti punya karangan kitab, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ada ulama yang mengatakan karangan kitabnya Imam Suyuti itu sampai 600 judul kitab. 600 judul kitab. Beliau lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Sebagian mengatakan 300 judul kitab. Kenapa beliau punya karya begitu banyak? Karena beliau sibuk juga di perpustakaan tersebut. Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Ini perpustakaan ini wakaf. Dulu kitab-kitabnya ini milik seorang ulama namanya Al-Qadi Ibnul Jama'ah. Al-Qadi Ibnul Jama'ah, sepanjang usianya itu beliau sibuk mengoleksi kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau dapat uang beli kitab, dapat uang beli kitab. Akhirnya kitab di rumahnya jumlahnya banyak. Datang Jamaluddin Mahmud bin Ali ingin membangun sekolah dan juga membangun perpustakaan. Maka dibelilah kitab tersebut kepada Imam Qadi Ibnu Jama'ah. Seluruh kitab Qadi Ibnu Jama'ah dibeli, kemudian dibuat perpustakaan di sekolah, dimasukkan seluruh kitabnya di situ. Kemudian dia niatkan wakaf. Diniatkan wakaf. Terjadi masalah waktu itu. Kitab-kitab yang dibaca di perpustakaan tersebut, jadi ulama-ulama Imam Suyuti baca di situ. Ibnu Hajar juga sering membaca di situ. Bulkini membaca di situ. Imam Al-Munawi membaca di situ. Imam Sakhawi membaca di situ. Jadi ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih sering membaca kitab di Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Dengan syarat bisa dibaca tapi tidak bisa dibawa pulang. Karena wakaf. Sama halnya Al-Quran di masjid. Kalau orang wakafkan untuk masjid, tidak boleh kita bawa keluar dari masjid. Hanya khusus di dalam masjid. Kasus ini sama terjadi ketika diwakafkan perpustakaan tersebut. Beberapa ulama kesulitan karena mereka kan biasa mengarang kitab harus ke rumah. Harus ke rumah. Akhirnya diizinkan 2 ulama saja yang boleh bawa pulang kitab, yang lain tidak boleh. 2 ulama saja. Yang satu namanya Imam Bulkini, yang kedua namanya Imam Al-Munawi. Tapi yang jaga ini perpustakaan, dia bilang jangan bilang-bilang ke yang lain. Sebenarnya ini
wakaf khusus di dalam sini. Tapi dua ulama ini punya dalil tersendiri. Ini kan tujuannya manfaat. Kami pulang ke rumah itu, kami mengarang kitab juga, sehingga manfaatnya ini akan berjalan panjang kepada umat. Yang penting waktu memulangkan kami tepat lakukan, dan kami menjaga barang wakaf, jangan sampai rusak karena wakaf. Itu syaratnya. Akhirnya yang menjaga perpustakaan membolehkan. Jadi hanya dua orang ulama yang boleh bawa pulang kitab, Al-Munawi dan Al-Bulkini. Ternyata ulama-ulama lain yang mengetahui hal itu, mereka akhirnya mengkritik lewat kitab-kitab mereka. Mengkritik. Di antaranya disebutkan, ini wakaf haram dibawa keluar. Bagaimana nih ulama fulan bin fulan membawa keluar, dan seterusnya. Imam Suyuti sebagai ulama al-alim al-mausu'i, ulama alim ensiklopedia seluruh ilmu. Dua orang ini beliau menganggap sebagai gurunya. Tidak tinggal diam, beliau mengarang kitab membela dua gurunya tentang masalah bahwa kitab itu yang diwakafkan boleh dibawa keluar jika bisa dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Beliau karang kitab namanya Badhlul Majhud fi Khizanatil Mahmud. Kitab itu membela dua gurunya bahwa apa yang dilakukan oleh kedua gurunya itu tidak salah.